Oke, jadi ini dalam perkuliahan teori dan praktik penulisan ilmiah. Tadi kita sudah membahas tentang gambaran apa yang akan Anda buat dalam sebuah karya tulis ya, paling nggak dalam praktik latihan kita di kelas ini, tapi juga kita bayangkan ke depan kita membuat skripsi tentang itu. Dan saya kira kalau misalnya melihat daftar yang Anda, kan kita tadi membuat list ya, membuat list tentang kira-kira apa yang kita mau buat, ada tentang peran medsos, dan sebagainya. Kita juga memberikan ya paling tidak selintas yang ada di dalam kepala. Jadi saya ingin ulang lagi, jadi makanya saya tanya apa yang Anda rasakan, sehingga Anda merasa sulit gitu, atau belum ada ide sama sekali. Tadi sudah disampaikan bahwa kita ada ke literatur gitu ya. Lalu kayaknya saya belum terlalu paham deh dengan tema yang saya mau pilih gitu kira-kira ya. Dan terus cocok nggak ya teorinya gitu kan, dan juga data yang sulit. Dan itu hal yang umum. Jadi saya mau cerita kepada Anda waktu saya menulis skripsi sama seperti apa yang Anda alami ya. Saya cukup waktu untuk lama, ada waktu yang cukup lama. Saya membayangkan hampir 1 semester ya, apa yang mau saya buat. Buang waktunya udah 1 semester tersendiri ya. Akhirnya karena saya buntu, saya lebih banyak bukan fokus pada keinginan melakukan penulisan karya, tapi saya cari alasan lah, saya sibuk sana sini gitu ya, meninggalkan, tidak megang gitu, tidak saya terus pegang, saya tinggalkan, saya bingung juga gitu. Itu hal yang terjadi pada diri saya, sehingga ya 1 semester lewat, dan pada akhirnya saya bisa memilih karena emang dipaksa oleh keadaan, dan pilihan juga arbitrer ya, maksudnya ada desakan, dan kedua juga akhirnya saya memaksakan diri untuk berfokus pada satu topik, tanah, tentang land reform. Tadi ada teman Anda, siapa? Yang tentang agraria, siapa tadi agraria ya? Pengaruh medsos, pengaruh orang tua, sosiologi ekonomi, pemberdayaan perempuan. Itu ya Pak, kalau nggak salah. Hmm? Novita, Pak. Iya, Novita, Ah, Pak. iya. Oh iya, iya, iya. Oke. Jadi tentang itu, saya mau cerita sedikit ya, berbagi pengalaman dengan Anda. Nah ini, yang kemudian jadi buku Tanah Bagi Yang Tak Bertanah, Land Reform pada Masa Demokrasi Terpimpin. Jadi buku ini kalau Anda, kalau saya browse di YouTube, ini banyak dibahas juga sama beberapa mahasiswa atau anak-anak SMA ya. Surprise saya. Tapi sungguh sebenarnya saya mau cerita kepada Anda bahwa saya tidak sama seperti Anda dalam, ini kan tingkat 3 ya, tahun ke-6 ya, semester 6 ya. I don't have any idea what I want to write gitu loh. Saya sama sekali tidak punya bayangan saya ingin menulis apa. Yang seperti tadi saya ceritakan, dan
akhirnya saya bisa menulis itu karena saya dipaksa keadaan. Dengan artian dipaksa keadaan itu saya harus memilih dan menggelutinya. Jadi belum tentu tadinya tema yang saya suka itu bisa saya jalankan, ternyata tidak. Tapi adalah tema yang dimana saya berfokus padanya. Ya, jadi poin pentingnya adalah kita berfokus pada apa yang akan kita tulis. Meskipun tadi bahannya belum dan sebagainya, dia akan seperti bola salju menggelinding. Informasi sedikit demi sedikit digali, akhirnya Anda mulai mendapatkan, wah kira-kira gambarannya seperti ini ya. Kalau membuat abstrak itu teknis ya, tapi kan sekarang problemnya adalah pertanyaan dasarnya Anda ingin menulis apa? Ya, jadi kebayangnya selama kita tidak berfokus, selama kita tidak pegang, selama kita lemparkan, saya tidak pusing-pusing, itu akan membuat kita semakin berjarak dan semakin kita ragu tentang apa yang kita akan kerjakan. Jadi tips yang paling dasar adalah just do it. Lakukan dan tekuni dan fokus pada tema itu. Perlahan-lahan Anda akan bisa membangun argumen, bisa membangun cara pikir yang lebih mendalam tentang apa yang akan Anda buat. Makanya saya desak Anda sekarang supaya dalam semester ke depan Anda tuh sudah nggak ragu-ragu lagi memilih. Kalaupun tidak ini, Anda sudah yakin dengan apa yang Anda ingin fokus. Fokus adalah hal terpenting dalam artian Anda bisa tahu apa yang akan Anda buat. Kalau Anda tidak fokus, maka Anda tetap akan ngambang sana sini ya, kalau ditanya tentang apa yang akan Anda buat. Nah, sedikit saja secara teknis saya ingin sampaikan kepada Anda. Jadi nanti akan seperti ini struktur yang akan Anda buat ya. Anda akan membangun dari apa yang Anda bayangkan tadi, ada dasar pijakan, ada eksplorasi teori. Oh Pak, saya teori belum dapat, dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Nanti ada instrumen atau metodologi, lalu ada analisis, temuan data, lalu ada kesimpulan. Ini gambaran umum dari sebuah karya tulis. Bisa dalam bentuk skripsi, 1, 2, 3, 4, atau dalam satu artikel ilmiah. Strukturnya sama. Pendahuluan, teori, kerangka teori, C tentang struktur metode, D temuan, pembahasan, kesimpulan. Sama strukturnya seperti ini. Itu nanti setelah Anda sudah mulai kumpulkan, sudah mulai ini bahas lain sebagainya ya. Jadi cara Anda mulai, Anda bisa mengumpulkan compiling, supporting, kumpulkan data, lalu Anda bisa cari metodologi, lalu pilih salah satu. Tadi Anda tentang interaksi sosial, kan masih luas kan? Supporting data atau medsos atau apa, lalu Anda lari ke fokus. Lalu ambil kasusnya apa? Jadi begitulah cara sederhana Anda menstrukturkan pemikiran Anda. Ya paling tidak, saya pengen tahu tentang pengusaha kuliner, saya kumpulin tuh. Saya kumpulin, ada di website, ada di apa, saya datang, saya lihat. Lalu, saya kayaknya saya mau kuantitatif, kualitatif. Saya mau nanti kemudian kira-kira ini enaknya saya ingin tentang kuliner tradisional. Case problemnya adalah misalnya di daerah Pasar Minggu saya ingin lihat bagaimana kuliner tersebut misalnya. Akan seperti itu cara berpikirnya ya. Got it?
Jadi di kepala Anda udah ada struktur seperti ini ketika Anda bilang, saya media sosial, supporting datanya apa ya? Metodologinya gimana? Lalu fokusnya apa ya? Case-nya di mana? Anda harus seperti itu cara berpikirnya. Ini udah otomatis di kepala. Jadi ketika apa yang Anda lihat tentang pernikahan dini, Anda kumpulkan tuh, ya, sci-fi ya. Anda kumpulkan tentang kasus-kasus, supporting data, terus cara penelitian apa yang paling cocok Anda ingin buat, lalu fokusnya di mana gitu. Anda ingin fokus lagi, fokus itu bisa di wilayah, dikaitkan dengan tema tertentu, dan Anda menggali kasusnya. Begitu juga dengan stunting, online learning, pergaulan remaja, pengajaran anak, distrukturkan. Anda coba strukturkan latihan di kertas, ya. Ini nanti argumennya, tapi nanti ya. Yang terpenting yang tadi, seperti saya sampaikan. Jadi Anda punya struktur. Anda tulis di dalam struktur itu kira-kira supporting datanya seperti apa. Anda mulai nulis saja. Gunakan tangan dan pena, oret-oretan, dan itulah yang dinamakan draft. Anda melihat, oh kasus stunting seperti ini rupanya ya. Atau Mario bikin CSR. CSR itu apa ya? Anda terus kumpulkan, Anda tulis gitu ya. Oh, keywordnya di CSR itu misalnya apa? Ada pajak, ada kegiatan. Anda catat semua supporting data dalam catatan. Anda membuat namanya jurnal. Ya, Anda journaling. Tahap paling penting adalah journaling. Anda mencatat kayak buku harian ya. Hari ini saya melihat ini, jadi sedikit demi sedikit gitu. Dari sekarang, makanya saya akan sarankan Anda, dari sekarang Anda membuat jurnal. Seringkali disalahartikan, emang cara kita berpikir sekarang jurnal hanya satu artikel ilmiah. Tapi jurnal adalah catatan harian Anda, case-case yang spesifik, Anda uraikan, biasanya nanti kemudian menjadi satu karya tulis ilmiah. Dari jurnal itulah Anda bisa menyusun skripsi. Artinya, mulai sekarang, tugas Anda adalah beli buku, ya, yang akan menjadi jurnal Anda. Bisa beli buku seperti ini, pegang sampai Anda skripsi. Ya. Beli buku ini, tulis hanya untuk tema tentang penelitian Anda. Jangan gabung dengan yang lain ya. Spesifik. Jadi ketika Anda mulai skripsi, Anda tidak kesulitan, Anda tinggal buka. Gitu kan, tinggal baca-baca, oh kayak gini aja deh. Jadi Anda mengurangi beban, tidak panik ketika harus menghadapi skripsi. Journaling, mencatat. Kan tadi belum jelas nih, kesehatan anak, kesehatan mental, dan faktor distres, infrastruktur kesejahteraan sosial. Anda tulis aja dulu. Setidak jelas apapun gagasan Anda tulis di dalam jurnalnya. Ya, saya mungkin karena generasi analog, saya masih menggunakan ini. Anda mungkin bisa menggunakan laptop atau apa. Tapi banyak sekali saya mendapatkan kesan laptop susah dicari lah, filenya berantakan dan sebagainya. Mendingan seperti ini. Anda catat ya. Anda buat catatan. Hari ini ngapain terkait dengan tema. Anda tulis juga kebingungan Anda. Wah, saya masih belum tahu metodologi apa. Nanti kayaknya metodologi, saya kasih tanda tanya nih. Wah, ternyata metodologi bermasalah. Jadi ini yang akan saya diskusikan nih, metodologi kira-kira gitu. Catatan itu. Bisa dipahami?
Jadi tidak apa-apa, kita tidak paham, kita belum yakin, belum solid, tapi kita mulai. Gunakan segitiga piramida berpikir itu ya. Supporting data, metodologi, fokus, dan case. Anda terus saja oret-oret. Ada yang lagi PKL, terus saja oret-oret. Di tempat Anda. Jangan diingat. Udah gitu lepas. Oh, nanti aja lah. Biasanya itu akan hilang. Pasti hilang. Anda lupa. Dicatat 2 kalimat, 3 kalimat. Oh, saya masih bingung tentang metodologi. Saya sepertinya cocok dengan metodologi seperti ini. Nanti akan saya tanya ke dosen saya. Titik. Udah. Anda tulis itu aja cukup. Di dalam jurnal Anda. Anda lihat kasus, oh ternyata waktu tadi saya lewat di pasar Minggu, saya melihat pedagang-pedagang ini yang menarik itu mereka misalnya kelompok perempuan, dagangannya ada di luar pasar. Anda tulis saja, catat. Kira-kira itu yang saya mau buat. Journaling, ya, dalam penulisan ilmiah menjadi satu dasar dan kita akan menuju ke sana. Jadi saya ingin menugaskan Anda sebuah catatan tentang tema yang Anda buat di dalam kolom perkuliahan web kuliah nanti. Anda catat, baiknya dia akan berkembang, ya, karena kan pertemuan ini sampai selanjutnya kita tidak lagi bahas teori, kita udah langsung pada praktikal menulis itu. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Jadi jangan khawatir kalau belum tahu. Saya pernah seperti Anda, saya tidak tahu apa yang mau saya lakukan. Betul. Karena saya menunda-nunda, karena tidak tahu, bingung, 1 semester hilang. Sama seperti Anda, aduh saya maunya ini nih, pengennya hebat nih, ya, sebagainya. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kan. Jadi focusing itu penting. Ya, dua kalimat fokus dan mencatat, journaling. Lalu strukturkan di dalam pokok-pokok masalahnya, supporting datanya apa ya? Apa yang sudah saya kumpulkan ya? Metodologinya apa ya? Fokusnya apa ya? Case-nya seperti apa ya? Itu Anda catat terus. Makin lama makin banyak, makin banyak, makin banyak. Tanpa sadar ini sudah bisa Anda olah menjadi skripsi. Jadi Anda tinggal menyalin aja. Jangan menunggu Anda skripsi, pasti Anda akan susah. Mikir lagi gitu, aduh skripsi saya. Ada saya mahasiswa bimbingan saya, udah 2 tahun tuh skripsi diulang lagi. Karena masalah journalingnya nggak baik. Jadi mulai sekarang Anda punya buku jurnal, diary, yang mencatat hal yang membuat Anda tertarik, seperti tadi, tentang kepercayaan diri, lingkungan dan kesejahteraan, sambil Anda oret-oret, apa ya lingkungan kesejahteraan ini ya? Berantakan kayak gini nggak apa-apa, catatan-catatannya. Ini nggak jelas ya. Bentar. Tuh. Anda buat, ada oretan, ya, masih bingung. Jadi jangan Anda anggap mahasiswa aja yang bingung, dosen juga bingung. Kalau tidak dibantu dengan ini, kita akan kemana-mana terus. Pikiran kita, yang namanya pemikiran, kecepatan di otak kita itu jutaan kali. Tapi ketika di tangan, untuk dimaterialkan, ditulis, mentok tuh nggak mau keluar. Pernah mengalami hal itu nggak? Di kepala Anda banyak, wow, monkey talk gitu kan. Ada yang bicara, wah, asik nih. Saya mau tentang ini. Tapi ketika di depan komputer,
silent. Ngalamin itu enggak? Pernah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah banget. Pernah Pak, sering. Sering. Monkey talk di kepala gitu kan. Kayak gitu ya. Istilahnya itu, monkey talk. Oh, gitu ngomong di sana sini. Tapi ketika dia dituangkan, diam. Caranya, makanya saya kira monkey talk-nya jangan ditaruh di kepala, tuliskan. Anda tulis di jurnal, kayaknya saya masih bingung nih soal tentang pengajaran anak ini. Kira-kira fokusnya apa ya? Kemarin saya lihat tentang misalnya di kelas atau kaitan dengan orang tua. Anda catat. Lama-kelamaan pemikiran Anda akan menjadi jernih. Si monkey talk-nya udah Anda penjara di dalam buku ini. Jangan biarkan monkey talk mengganggu Anda ketika Anda mulai menyusun skripsi atau karya tulis ya. Jadi saya sarankan, jadi mulai hari ini, tugas Anda adalah Anda punya buku ini, murah kan? Nanti kita akan bahas monkey talk Anda tentang apa yang tema yang tadi Anda sabatkan di dalam ini, satu persatu. Ya. Bisa dipahami perkuliahannya. Jadi menulis karya tulis ilmiah memerlukan fokus, konsistensi, dan kegigihan untuk menggali. Bukan sebuah pekerjaan sulit sebenarnya. Hanya saja kita banyak ide di kepala, tapi kita tidak mencatat, kita lupa. Jadi jadikan buku kecil ini menjadi catatan yang Anda bawa terus. Karena Anda udah semester 6, sebenarnya udah agak udah agak apa namanya? Agak telat ya. Jadi jadikan ini sebagai kekasih kedua Anda. Ya, karena Anda lagi sedang menyiapkan skripsi kan? Kekasih kedua Anda dan kedua deh. Cowok Anda atau cewek Anda yang kedua, ini aja yang pertama ya. Rela nggak, cowok? Rela banget. Kan nggak akan cemburu ya, masa cemburu sama buku ya. Jadikan itu. Jadi kalaupun Anda mencari, kira-kira teorinya apa ya, Anda tulis. Ini Weber tentang ini, terus Anda, walaupun nanti berantakan dalam uraian-uraian, tapi tercatat. Jadi jangan biarkan gitu ya. Itu kira-kira pertemuan kita hari ini. Jadi kita bisa menstrukturkan apa yang ada di kepala kita. Tadi seperti kita tanya satu-satu kan, Wisnu tentang, saya mau lingkungan dan kesejahteraan lah. Awalnya kan bingung kan, nggak ada ide Pak. Terus saja, makanya saya biarkan. Tuh ada beberapa yang biarkan, sampai dia ngelihat yang teman-temannya yang lain, gini ya kira-kira. Oh iya, saya juga ada sebenarnya. Jadi sebenarnya Anda sudah punya perasaan, empati, keinginan. Cuman masalahnya Anda belum fokuskan. Gitu ya? Begitu nggak, Wisnu? Atika, Indri, Yoria. Betul banget, Pak. Kita belum fokus terhadap topik yang akan kita inikan. Jadi kita seolah-olah kita tidak tahu apa-apa, padahal kita ada gitu. Jadi ketika ditanya bingung, mau bikin apa ya? Nggak tahu. Kenapa? Ya karena kita belum fokuskan, belum sistematiskan. Jadi Anda ingat, strukturkan di kepala Anda, supporting data apa, terus metodologi apa, fokusnya apa, case-nya apa. Anda lihat dalam hal itu ya. Jadi Anda mulai melakukan eksplorasi. Walaupun Anda belum terlalu percaya diri, saya kira-kiranya kayaknya belum terlalu ini deh. Tapi pastikan ini tema yang Anda sukai. Ingat ya, tema ini Anda betul-betul sukai. Karena apa? Kalau ketika Anda udah mulai skripsi, bangun tidur, skripsi belum selesai. Mau tidur, susah.
Lagi makan, lagi kumpul sama teman-teman, skripsi. Anda akan seperti itu ketika dalam 6 bulan terakhir menulis skripsi. Saya ya pengalamannya seperti itulah. Bangun tidur, mulai mikir skripsi. Udah capek gitu di kepala, di langit-langit itu muncul bla 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 bla, kayak huruf-huruf dan sebagainya. Wah, saya sudah sampai mana nih? Kalau Anda tidak sukai temanya, bayangkan menderitanya Anda. Temanya ya so-so gitu kan, tapi dia mengikuti Anda terus. Jadi pastikan Anda menyukai tema itu. 100%. Ya, jangan sampai Anda ya so-so gitu kan, nggak terlalu suka banget, biasa aja, Anda ambil. Kayak Anda bawa kekasih, tapi sebenarnya Anda tidak mencintai kekasih Anda. Ada terus dalam hidup Anda, tapi Anda sesungguhnya itu akan menjadi beban buat Anda. Ya enggak? Sudah ada yang pacaran belum sini? Masih pada jomblo atau udah? Dia akan mengikuti Anda. Imajinasi tentang karya tulis akan mengikuti Anda. Jadi, please, perhatikan. Itu Anda sukai. Sangat Anda sukai, walaupun Anda tidak tahu apa. Itu adalah sebuah misteri yang ingin Anda ungkap. Sebuah jatuh cinta yang ingin Anda totalkan untuk Anda selesaikan di dalam skripsi. Saya betul-betul stunting itu betul-betul menyentuh saya. Saya ingin sekali menulis tentang itu. Ya. Online learning ini betul-betul menjadi sebuah pertanyaan buat saya. Apakah kita semua bisa belajar dengan online learning? Jangan setengah-setengah. Ya. Jadi dari pilihan tema sebenarnya masih terbuka. Ini adalah tema umum dari Anda. Anda lihat lagi. Salah satu caranya tadi seperti fokus, dan Anda datang melihat anak stunting itu, misalnya satu hari Anda selesaikan, Anda ketemu dengan komunitas stunting, Anda lihat. Apa ya masalah mereka ya? Anda perhatikan, syukur-syukur kalau kualitatif ya, Anda bisa tinggal sehari 2 hari, sehingga Anda punya touch. Oh begini tuh problem anak keluarga dengan anak stunting tuh kayak ini. Anda tinggal. Atau tentang CSR, Anda magang di situ. Atau tentang kesehatan mental, kelompok hak perempuan, tentang pernikahan dini. Anda datang, ketemu sama 4 orang yang menikah dini, Anda ngobrol kayak teman gitu, perlakukan kayak teman. Sehingga Anda amati kehidupannya, wah, perilaku suaminya seperti apa ya? Sering ditempeleng nggak, sering berkelahi nggak? Oh, ternyata rukun-rukun, oh ternyata lebih banyak kekerasan. Oh ceritanya mereka nggak bisa bekerja dengan baik, dan sebagainya. Anda tekuni itu. Artinya itu fokus. Anda cintai tema itu sepenuh hati. Ya, jadi fokus, catat, journaling, dan cintai. Jadi saya punya tugas ke Anda dalam 1 minggu ke depan, apa yang Anda cintai untuk Anda tulis. Anda benar-benar suka. Jangan sampai menulis yang setengah hati. Ya, pikirkan hal yang paling Anda suka, ini betul-betul akan Anda bawa dalam 2 tahun ke depan hidup Anda. Lalu Anda mulai telusuri. Jadi journalingnya, buku teksnya Anda beli, murah meriah, Anda buat orat-oret di malam hari sambil ngopi, ngobrol, oh saya mau bikin ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Tanggapan? Cukup jelas?
Kalau jelas nanti berarti sampai ketemu minggu depan. Saya ingin melihat journalingnya dan saya ingin melihat kekasih hati Anda apa yang akan Anda tulis ya dalam 2 tahun ke depan. Cerita tentang itu. Oke? Benar nggak ada pertanyaan? Nggak ada tanggapan? Oke ya. Sampai jumpa minggu depan. Sehat-sehat selalu. Fokuskan perhatian Anda. Ya. Oke. Saya matikan rekaman.